sertaku, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Esther Herawati Borulumban Gaul dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Teti Dorinda Borusitompul dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali renungan pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup dan setia, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, mengucap syukur atas kesempatan untuk berdiam diri sejenak di hadirat-Mu di pagi hari yang penuh dengan sukacita ini. Saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah dunia yang seringkali menawarkan perlindungan yang palsu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan melalui renungan embun pagi Radio Pelita Kasih ini. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa tanpa pencerahan dari Roh Kudus-Mu, telinga dan mata rohani kami tidak dapat menangkap dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami sulit untuk melakukannya. Karena itu berkatilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 115 ayat 9 sampai 18. Mazmur 115 ayat 9 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingatkan kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anak-Mu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan sebagai ayat pembimbing bagi kita, yaitu ayat 9. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka
dan perisai mereka. Tuhan penolong dan perisai. Sahabat radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, manusia seringkali mencari sandaran pada hal-hal yang kelihatan. Kekuasaan, kekayaan, atau kekuatan diri sendiri. Manusia secara naluriah akan mencari perlindungan ketika merasa terancam. Di era kuno, orang berlindung di balik tembok kota yang tebal. Di era modern saat ini, orang berlindung di balik tabungan, asuransi, bahkan jabatan. Namun Mazmur 115 mengingatkan kita bahwa ada satu perlindungan yang melampaui segala sistem keamanan duniawi. Siapakah dia? Yaitu Allah sendiri, satu-satunya sumber keamanan yang sejati. Tentunya Mazmur 115 adalah sebuah kontras tajam antara berhala yang sia-sia dengan Allah yang hidup. Nats kita pada pagi hari ini, Mazmur 115 ayat 9, Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Itu bukanlah hanya sekedar kalimat puitis, melainkan sebuah seruan darurat atau panggilan untuk menaruh kepercayaan secara radikal. Kata pertolongan dan perisai merupakan dua atribut Allah yang sangat akrab dalam dunia militer dan perlindungan diri. Melalui nats ini kita diajak untuk melihat bahwa iman bukan sekedar konsep di pikiran, melainkan sebuah tindakan bersandar sepenuhnya kepada Dia yang berkuasa, sekaligus penyataan iman. Kata Tuhan, penolong dan perisai menggambarkan dua sisi penjagaan Allah. Pertolongan aktif yang bekerja saat kita menghadapi kesulitan, dan perisai pasif atau pelindung yang membentengi kita dari serangan yang belum atau yang sedang datang. Sahabat radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, secara konteks Mazmur 115 kemungkinan besar ditulis pada saat masa pasca pembuangan, ketika bangsa Israel sedang berada dalam kondisi lemah baik secara politik dan militer. Mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa penyembah berhala atau kafir yang mengejek dengan mempertanyakan di mana Allah mereka. Bangsa lain membanggakan berhala buatan tangan manusia, dewa-dewa yang tampak mata, emas dan perak. Namun benda-benda itu mati. Punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Di tengah tekanan mental dan spiritual itulah pemazmur menegaskan bahwa meski Allah Israel tidak kelihatan, Dia adalah Allah yang hidup dan bertindak.
Sahabat radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, dalam ayat 9 secara khusus pemazmur memberikan penekanan pada 3 kelompok yang ada pada saat itu. Israel, kaum Harun, dan orang yang takut akan Tuhan. Untuk menaruh percaya hanya kepada Tuhan. Ada 2 istilah kunci dalam ayat 9 yang menggambarkan karakter Allah bagi orang percaya. Yang pertama, Tuhan sebagai pertolongan. Tentu kata ini merujuk pada bantuan yang diberikan dalam situasi krisis. Allah bukan penonton yang pasif. Sebagai penolong, Dia terlibat langsung dalam pergumulan umatnya. Sama seperti kita. Dia terlibat langsung dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber kekuatan yang memampukan kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan sendirian. Tuhan sebagai perisai. Tentu kita mengetahui perisai adalah alat pertahanan utama di medan perang. Dan adapun fungsi perisai untuk menangkis serangan musuh sebelum mengenai tubuh. Jika pertolongan berbicara tentang kekuatan untuk bergerak maju, maka perisai berbicara tentang perlindungan yang menjaga kita agar tidak hancur oleh serangan lawan. Pemazmur menekankan bahwa keberhasilan Israel itu bukan karena strategi perang yang mereka miliki, melainkan karena perisai supranatural yang membentengi mereka. Tentunya di dalam Tuhan. Pertolongan yang merujuk pada bantuan praktis dalam kesesakan mengingatkan kita Allah bukan Tuhan yang jauh. Dia selalu turun tangan dalam kehidupan kita. Di medan perang pun, perisai adalah alat pertahanan utama untuk menangkis lawan. Demikian peran Tuhan sebagai pertolongan dan perisai. Sahabat radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan. Dunia modern mungkin tidak lagi menyembah patung emas atau perak. Tetapi berhala masa kini berupa teknologi asuransi yang berlebihan atau koneksi politik. Ketika badai hidup datang, baik itu krisis ekonomi, penyakit, kegagalan, kita sering kali panik karena kita mengandalkan perisai duniawi dan ternyata itu retak. Kepada siapa kita harusnya lari pertama sekali? Ya, percaya kepada Tuhan berarti menjadikan Dia sebagai baris pertahanan pertama, bukan pilihan terakhir setelah semua usaha yang kita lakukan gagal. Perlindungan dengan mengakui Tuhan sebagai perisai bukan berarti hidup kita akan bebas dari serangan. Anak panah tetap akan datang. Tetapi perisai itu memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menghancurkan jiwa kita. Seperti Israel yang diejek karena Allahnya tidak kelihatan, kita mungkin dianggap naif karena tetap beriman. Namun lihatlah, hasil akhir dari orang yang berharap pada Tuhan adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Bagaimana kita menghidupi kebenaran ini di zaman saat ini? Sekalipun kita sering terjebak menyembah berhala modern yang seolah-olah menjanjikan keamanan, kita perlu bertobat dan kembali menjadikan Tuhan sebagai pertahanan utama. Mengetahui bahwa Tuhan adalah perisai tidak berarti serangan masalah akan hilang.
Namun itu berarti serangan tersebut tidak akan memiliki kuasa untuk menghancurkan kita secara kekal. Kita bisa tetap tenang meski anak panah kesulitan sedang terbang ke arah kita. Karena itu, dengan menunggu pertolongan Tuhan bukan berarti berdiam diri tanpa usaha. Pertolongan Tuhan seringkali hadir saat kita melangkah dalam ketaatan. Percaya bahwa Dia akan menopang setiap langkah kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat Radio Pelita Kasih, Mazmur 119 merupakan jangkar. Jika hari ini kita merasa lelah berjuang sendirian, Mazmur 115 ayat 9 adalah sebuah jangkar. Jika hari ini kita merasa lebih berjuang sendirian di tengah pergumulan, mungkin di tengah pekerjaan yang sulit, keluarga atau kondisi tubuh yang lemah, ingatlah Mazmur ini. Kepercayaan kepada Tuhan adalah pilihan yang paling logis dan aman bagi setiap orang percaya. Dunia boleh menawarkan berbagai bentuk perisai yang rapuh, namun hanya di dalam Tuhan kita menemukan keamanan yang sejati. Ingatlah bahwa kita memiliki penolong yang tidak pernah terlambat dan perisai yang tidak pernah bisa ditembus oleh kuasa apapun. Marilah kita berhenti mengandalkan kekuatan yang fana dan kembali berseru, Tuhanlah pertolonganku dan perisaiku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami, Engkaulah Tuhan penolong di saatku lemah, dan Engkau yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah perisaiku. Saat dunia menyerang dengan kekhawatiran dan ketakutan, Engkaulah yang melindungiku. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiranku. Kami juga berdoa agar Tuhan memberkati Radio Pelita Kasih, agar senantiasa menyiarkan berita sukacita, yaitu kebenaran firman-Mu bagi semua orang yang mendengar dan dimanapun berada. Sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan ini. Sertailah setiap aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu memerintah dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya segala jalan kehidupan kami hanya di tangan kuasa-Mu. Kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Engkau yang menyertai kami. Kami serahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Dengarkanlah doa kami, ampunilah dosa kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bagi Anda yang ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Inang Pendeta Teti Dorinda Borusitompul dengan nomor telepon 0813 1830 7323. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna. Bagi Anda yang membutuhkan, dapat menghubungi Ibu Sintua Belseria Borusinaga dengan nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Ibadah dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB, 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak, 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Roida Borusitumorang Demin,
Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, dan Bibelfro Rameria Boru Pardede bersama 23 orang sintua dan 4 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Melkida Boru Panggabean dengan nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi, dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Yesus Tuhanku, permahan Dia, biru-biru binar mahal doa, nasok tagaman marmararea, dinasarak karamotan naroa. Jesus.